Semoga ibu selalu sehat ya, dalam keadaan lindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf nih, baik saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual dari Detik 1 terkait dengan wawancara bersama kepala sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya minta izin waktu ibu bisa saya kasih dengan ibu juga. Mudah-mudahan ini bisa menunjang sebagai contoh hidup saya. Amin. Cepat selesai. Amin. Baik ibu, langsung saja ibu ya, pada kesempatan saya ini terkait dengan apa yang menjadi contoh ibu yang sudah dibuat di sekolah ini menjadi satu kesempatan saya untuk menimba ilmu ibu. Baik, yang pertama saya menanyakan terkait bagaimana ibu kira-kira dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika untuk mengidentifikasi kasus dilema etika. Dilema etika itu suatu kasus atau kegiatan yang kita temui yang dua kasus seperti yang beromongnya, yang kedua kasus tersebut sama-sama dianggap baik. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus mengambil salah satu dari kasus tersebut yang dianggap bisa baik oleh saya ataupun bisa baik untuk kesemuanya. Nah, sedangkan yang satu lagi untuk rujukan moral, sedangkan rujukan moral adalah satu kasus di mana kita memilih juga sama dua kasus yang kita pilih, tapi kalau untuk rujukan moral yang satunya baik, yang satunya tidak baik. Jadi kalau kita pas kebetulan mengambilnya baik, mungkin baik untuk semua. Tapi ketika kita salah mengambil keputusan yang salah, ya mungkin juga salah untuk semuanya. Jadi benar-benar harus dipilah-pilah ya Bu ya, mana yang harus dipilih sama ibu untuk kebaikan bersama dan mana yang tidak baik ya Bu. Nah, untuk selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, nah selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasus seperti itu boleh dianggap kadang sulit mengambil keputusan, cuman lagi tetap harus kita ambil seperti yang saya hadapi. Salah satunya kita memang nggak bisa mengambil keputusan sendiri untuk hal tersebut. Paling tidak kalau di sekolah, kalau ada wakil kepala sekolah mungkin dengan beliau dulu kita berkomunikasi. Cuman kebetulan kalau di sekolah saya karena rombelnya sedikit, kita tidak punya wakil kepala sekolah. Jadi ya kadang saya mengambil teman-teman guru yang bisa diajak berkomunikasi untuk kemajuan sekolah. Biasanya kalau di sini saya dengan guru agama sosial, kemudian dengan guru kelas 5, itu yang agak dewasa. Menurut saya nah setelah kita berkomunikasi bertiga, baru kira-kira udah kita ambil nih, mau ngambil keputusan ini, nah baru tetap saya lemparkan lagi kepada teman-teman dalam rapat atau musyawarah, bisa ataupun kalaupun harus mengundang orang tua, ya itu juga kita lakukan. Salah satunya karena ketika kemarin itu membuka puasa bersama, awalnya boleh udah siap semua di sini kelas 1 sampai kelas 6, nah ternyata kan nggak boleh. Nah sedangkan sudah siap, justru yang saya ajak sharing awalnya guru agama kan mau nggak mau, misalkan itu dasarnya apa Bu? Ini saya bilang ya emang kalau mencari dasar ya cuman balik lagi contoh saya tidak mencari dia, tapi langsung ya saya
ya saya kepala sekolah memang di sekolah, tapi saya juga punya atasan itu pengawas. Pada saat lah ada studi bahkan di anak kita dari atas jaminan anak muda sekalipun tidak ada urutannya apa yang dirugikan, apa memang nggak ada, anak semua makanan sendiri. Untuk nilai-nilai ke pembelajaran memang banyak di situ kan? Tapi kembali lagi kita punya satu poin untuk apa namanya loyalitas kita ya kan, loyalitas kepada pimpinan. Saya punya pimpinan Pak, berarti saya harus punya loyalitas kepada pimpinan. Ketika pimpinan tidak membolehkan itu, ya sudah, apa aja di sebuah aturan walaupun sebenarnya kenapa tidak ada. Nah, untuk ke orang tua saya gini, kan tidak boleh mengadakan di sekolah. Di sekolah yang tidak boleh berarti bisa di tempat yang lain di luar. Iya. Sampai solusi terakhir. Nah, iya, saya seperti itu. Saya tidak salah terhadap pimpinan, tapi kita pun di sekolah kita bisa menjalankan hanya di sekolah. Ya, akhirnya dia walaupun ya berantem mulut aja Iya. sih ya. Ada argumennya. Betul. Itu sih seperti itu sih Bu. Ya. Intinya berkeadilan ya Bu, jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan Iya, juga ya. betul. Jadi semua berproses dan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal gitu ya. Memang sih kadang namanya aturan, bilang aturan juga tidak ada dasarnya, cuma ya kembali lagi seperti yang bilang loyalitas terhadap atasan ya. Lanjut pertanyaan ketiga, yaitu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus seperti itu? Mungkin langkah-langkah yang bisa diambil ketika ada kasus-kasus yang tidak kita harus melihat dulu ya kasus tersebut ya, identifikasi kasus tersebut, kenapa bisa kasus tersebut muncul. Setelah itu latar belakangnya kenapa kasus itu tadi ya, ada latar belakang kenapa. Kemudian setelah kita tahu ya kita mungkin bisa memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kita dudukan bareng-bareng, kita cari solusinya ya, tentunya kembali lagi baik buat kita, baik juga buat kalau di sekolah ya pasti biasanya mahasiswa ya. Kemarin belum lama juga di sini, walaupun pada akhirnya satu orang akhirnya dia mengkomunikasi kita siswa kelas 2 dengan kelas 6. Memang yang kelas 2 ini apa ya, dia kelihatannya mungkin dia setiap istirahat tuh sebenarnya ke kelas tinggi, kelas mainnya dia nyamperin sama kakak-kakak kelasnya, ternyata setelah terbongkar gitu. Cuma kalau main dia bisa, dia selalu pakai kemaluan anak-anak kelasnya itu. Ini anak laki-laki lagi, tapi di kelas 2 nya tuh malah justru jarang bermain sama temennya. Nah, suatu ketika dia lemah, orang tuanya nggak terima dia ke sekolah, anaknya ngomong katanya ke gereja, dan itu sudah dikonfirmasi juga sama guru dan guru, dan anak itu nggak terima ke gereja, tapi orang tuanya tidak terima. Karena dia tetap kok untuk anak kelasnya ini dialah yang masalah, dia nonjok dia sedang si anak kelas 6 ini mungkin dia pun nggak merasa, dan dia pun suruh ngaku ya dia nggak mau ngaku. Iya, karena dia merasa tidak melakukan salah. Iya betul, sampai itu aku bawa sama dia udah bapak sama ibu cuma pengen kamu ngaku dia. Saya udah pas ngelakuin itu, kalau saya ngaku dia saya pukul hanya kakak saya ngomong ibu sampai dia bilang apa, mati apalah dia bilang tuh, sampai gitu ibaratnya ya dia. Tapi tetap orang tua maksudnya mungkin orang tua juga ke saya menyayangkan, maksudnya kok ibu nggak mau langsung ke polis, sayang biasanya nggak bisa juga dong. Iya, kita harus mendengar dari kedua belah pihak juga ya Bu ya. Masa mentang-mentang itu akhir kita harus mengejas penyesalan, sedangkan buktinya juga nggak ada. Dianggap bukti anak saya mau itu pun udah hilang. Kalau
bikin janji, tapi karena dia udah keluar ya udahlah, anak juga sudah selesai. Ya setelah itu nggak ada masalah sama anak ini yang kelas 6 ini. Yang bermasalah memang anaknya. Betul, iya. Udah baiknya seperti itu ya. Dia keluar pun kemauan sendiri, tidak saya minta si anak kelas 6 itu dia tetap aman dia dengan keputusan dia yang memang dia betul tidak bersalah. Karena temannya pun satu kelas 6 menyaksikan itu. Banyak saksi yang Iya. Saya langkah-langkah yang sudah ikut itu juga sudah ya baik untuk semuanya ya. Musyawarah mengambil langkah yang paling bagus lah ya dilalainya seperti itu. Iya. Dia malah mundur. Baik Ibu, untuk selanjutnya ya Bu ya, yang keempat, dan kira-kira Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebelumnya? Kemudian kita menceritakan, baru kita mencari kesimpulan dan bagaimana mengambil keputusan. Susah tadi ya Bu ya, karena kasus tadi juga ya memang merupakan dilema. Iya. Ini siswa itu, ini siswa ini ya, gitu. Walaupun saya tuh sebagai jadi di swasta, apakah yang suka ikut demo yang bagian arahin para karyawan abrik tuh. Oh iya iya. Kayak apa sih namanya tuh ya? Bukan provokator bukan. Ada memang Iya, dia ngomong sampai gitu, tapi ya udah Pak, terus mau bapak gimana? Saudara saya gini, ya gimana orang nggak mengakui, masa kita anggap salah? Enggak juga. Saya kembali lagi, nah ini anak SD, sebohong-bohongnya anak SD. Akhirnya saya nggak keputusan dia gimana? Itu kita bawa ke psikolog sih nggak? Pastinya hanya bisa kata psikolog sendiri nyebut tidak bisa mengetahui si salah atau benar, hanya bisa melihat sifat anak ini apakah memang pembohong, hanya seperti itu. Dia kan udah membantu ya. Menemukan solusi lah ya terakhir ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya. Oke, yang kelima ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu alami? Itu tantangannya apa ya, yang jelas kadang-kadang saya takut salah mengambil keputusan karena memang sifat saya sendiri orang yang nggak bisa mengambil keputusan, nggak bisa karena di sih nggak cuma Banyak menimbang dia lebih takut, dia takutnya tidak menerima mungkin karena latar belakang saya juga awalnya dulu ya gitu, didikan orang tua menurut saya bersifat seperti itu karena dulu punya latar belakang bapak yang sering melarang saya tapi tidak pernah memberikan solusi gitu. Sampai sekarang karena memang ngerasain juga ya iya betul. Selalu dilarang tapi tidak diberikan solusi, dilarang terus harus bagaimana, itu menjadi terbawa dari kepentingan saya. Akhirnya ketika saya sampai di sini, ketika menghadapi masalah seperti itu, mengambil keputusan saya agak sulit buat saya. Akhirnya kembali lagi dari situ pun mungkin akhirnya saya harus selalu beremuk ya, bermusyawarah Sharing ya Bu ya sama orang-orang yang betul, terutama dengan guru lah. Cuman mungkin menurut saya baiknya dari sifat saya yang seperti itu akhirnya bisa melakukan musyawarah sehingga pengambilan keputusan tersebut pun tidak sebelah pihak tapi bisa dicapai tersebut, walaupun kadang-kadang memang tidak juga sesuai dengan hati saya. Saya pernah maunya ini tapi ya sebelah demi kebaikan bersama ya Bu. Jadi kita sebagai pemimpin juga tidak boleh egois mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu ya. walaupun tetap aja walaupun itu
keputusan ada juga sih temen yang buat usaha ya sudah banyaknya itu gitu. Ada yang bilang saya juga terus selanjutnya ya Bu ya. Nah, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata cara yang atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus nih untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau prosedur khusus sih nggak ada kayaknya. Mungkin perlu kali ya, perlu nggak dibuat? Ya kalau kita kan kadang di sekolah maaf ya Bu dari memberikan masukan. Iya. Pasti ada aja juga masalah kayak dari anak-anak mau orang tua khusus sekali itu sekarang. Pintar kedepannya saya buat tadi, tapi selama ini memang saya tidak ada. Cuma tadi mulai lagi kata ala yang saya buat ya seperti tadi mencari mencari akar masalah dari kasus yang ada, kemudian aktor-aktor yang ada kita kumpulkan, setelah itu kita rapatkan, barulah kita cari garis benang merahnya apa, nah itu baru kita ambil keputusan. Mungkin tidak juga kadang-kala pun ketika memang situasi yang mendesak dan harus keputusan itu langsung ya kita buat ya Bu ya. Pagi-pagi atau sudah pulang itu udah nggak ada ya tidak mau kan kita harus sendiri ya itu sih. Iya karena ya melihat situasi ya kondisi pasti di dunia pendidikan sekarang ini baik tingkat SD sampai SMA ya pasti setiap hari belajar anak anak-anak lah ya. Iya betul, apalagi kita di SD ya Bu. Banyak ya Bu. Nah untuk berikutnya Bu, kira-kira Ibu adakah seseorang atau tokoh yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Iya, kalau dari sekolah kembali lagi saya tidak punya kepala sekolah yang harusnya idealnya lah ya, idealnya sekolah itu mereka lah yang awalnya kita ajak berkomunikasi karena di sini tidak ada ya berarti kadang saya ya yang ketika itu ada itu yang saya ambil, saya ajak untuk berkomunikasi. Kalau memang di situ sudah sesuai kadang ya sudah selesai sampai situ, tapi kalau kira-kira masih ragu-ragu yang mau tidak mau kita akan sama-sama. Jadi biasanya orang-orang atau faktor-faktor dari mana itulah yang sangat tidak menutup kemungkinan juga kadang orang tua kita juga saya ajak kalau memang itu berhubungan kita kan nggak semua tahu lingkungan anak-anak kita ya, apalagi di sini rumahnya jauh-jauh, jadi biasanya sih perwakilan kelas yang suka jalan-jalan, nah itu saya suka telepon, tahu nggak rumahnya ini di mana? Oh iya Bu di daerah sana, berapa yang dekat? Kira-kira gimana sih latar belakang? Nah, mau tidak mau kan dia sudah kita libatkan kan, latar belakang keluarga mereka. Oh gini. Itu sih kalau memang tua tertentu ya itu pun kita ajak untuk ikut terlibat di sini. di keluarga sekolah ya Bu ya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan di universitas? Pelajaran yang bisa diambil yang jelas kita harus bisa benar-benar mengambil keputusan yang sama-sama tidak saling merugikan, tapi juga sama-sama bisa menyamankan kedua belah pihak. Itu sih sebetulnya, dan memang tentunya tidak mudah dalam mengambil keputusan tersebut. Tapi mau tidak mau harus ada satu keputusan yang kita ambil dari kedua kasus itu ya, atau kejadian yang ada yang memang harus kita ambil. Mungkin pun tidak
kedua-duanya, tapi paling tidak kita sudah mengambil keputusan yang baik. Ibu, misalnya sebagai penuju memang berat ya Bu ya, harus adil gitu, harus bisa merangkul semua, jadi benar-benar ya Bu. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk siang hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya, Masya Allah nih jawaban-jawaban yang Ibu berikan ini bisa jadi inspirasi saya, jadi ilmu buat saya juga gitu, menambah pengalaman buat saya juga gitu. Saya doakan juga Ibu semoga sehat selalu, tambah sukses ya ke depannya dalam kegiatan sehari-harinya. Terima kasih banyak ya Bu. Kesempatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Mohon izin waktunya sebentar Ibu. Saya izin mau wawancara Ibu berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual, tugas dari calon gubernur bergerak angkatan 9 ya Bu. Langsung saja ya Bu ya. Ini saya akan wawancara Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, dilema etika dan rujukan moral ya Bu. Oke, yang pertama, kira-kira Ibu selama ini sebagai seorang pemimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu, yang pernah Ibu alami? Langkah awal yang Ibu lakukan adalah meminimalisir dilema, etika, rujukan moral itu sendiri dengan cara menjelaskan dan mengingatkan kalau sudah berkaitan dengan norma itu tidak bisa diabaikan. Sekolah adalah institusi moral. Seluruh bagian di dalam menjadi role model untuk masyarakat. Oleh karena itu, baik guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya jangan sampai bermasalah dengan etika atau norma-norma. Ya Bu ya, jadi kita sebagai guru, sebagai warga sekolah ya Bu ya, tetap menjaga norma-norma dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ya, oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini Bu, kira-kira ketika Ibu menjalani tugas sebagai seorang pemimpin ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, dampak akan manfaat dari sebuah hasil keputusan yang akan diambil, kemudian menanyakan kepada forum Ya. untuk mencari solusi dari masalah tersebut agar bersama-sama berdasarkan suara terbanyak. Intinya bermusyawarah ya Bu ya, dengan keluarga besar ya Bu ya, Untuk itu supaya dapat suara yang terbanyak, baik mendapatkan keputusan yang adil ya Bu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menemukan kasus-kasus dilema etika? Ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bisa melalui pengamatan, menanyakan pada yang bersangkutan, atau langsung kepada orang yang bersangkutan, bermusyawarah dengan rekan guru untuk kemudian menarik kesimpulannya. Jadi mencari informasi Ya, ya Bu ya, untuk menarik kesimpulannya. Jadi tidak langsung memutuskan ya Bu ketika menemukan kasus-kasus seperti itu ya. Baik Ibu, berikutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi selama Ibu memimpin di sini? Itu penyelesaian dilakukan secara rasional dengan memanggil dan mengajak bicara
yang terlibat masalah beliau juga memberi batas waktu untuk menyelesaikan masalah. Itu ya Bu ya yang Ibu lakukan ya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu ketika menemukan kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Biasanya tantangan terberat itu menghadapi karakter, Ya. kemampuan rekan-rekan guru yang beraneka ragam, menimbulkan perbedaan sudut pandang dan pendapat yang justru menghambat proses pengambilan keputusan. Jadi memang ya Bu ya, dari berbagai macam orang pasti berbeda macam karakter ya, sehingga benar-benar harus bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan satu sama lain ya Bu. Oke, baik Ibu, untuk berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur, dan seperti apa yang akan Ibu jalankan? Yaitu melakukan tindakan, kegiatan setiap harinya, namun ketika sudah dilakukan tindakan preventif tetap ada permasalahan dilema etika, beliau akan mengambil keputusan secepatnya. Ya, itu prosedur yang Ibu tempuh ya Bu ya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi? Itu untuk mempermudah mengambil keputusan mengatasi masalah tersebut, setiap guru memiliki kapasitas masing-masing. Kolaborasi yang beliau lakukan disesuaikan antara masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki setiap guru. Oke, jadi itu faktor-faktor Ibu ya yang dapat membantu ketika Ibu mengambil keputusan ya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Oke, baik Bu, di pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman itu ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika? Setiap saya mengambil keputusan menimbang dari berbagai sudut pandang agar sudut pandang beliau sebagai kepala sekolah, namun beliau harus mengambil sudut pandang guru, murid, dan orang tua. Itu pembelajaran yang dapat Ibu ambil ya Bu ya. Jadi secara Sudut menyeluruh, pandang guru, orang tua, murid. ya dari guru sampai dengan orang tua murid ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya hari ini karena telah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancara Ibu berkaitan dengan nilai kebajikan. Semoga Ibu sehat selalu, tambah sukses dalam menjalani aktivitas sehari-harinya ya Bu ya. Dan ini pun buat menambah pengalaman saya, ilmu buat saya juga. Bu, saya akhiri ya Bu. Ya, di samping itu Ibu juga berharap semoga yang Ibu harapkan terbaik buat Bu Romlah sebagai guru penggerak angkatan 9. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah mata